Oke, kali ini saya akan membahas sebuah smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X70 Pro. Dan kali ini saya harus kasih hormat setinggi-tingginya kepada Vivo yang telah berturut-turut atau secara konsisten memperkenalkan handphone flagship mereka. Karena yes, handphone yang ada di tangan saya ini levelnya adalah handphone flagship. Berbicara mengenai handphone flagship, menurut saya itu ada poin-poin yang membuat handphone itu bisa dikatakan sebagai handphone flagship, alias ada standar definisi handphone flagship. Menurut saya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah kamera bagus, yang kedua adalah layar bagus, dan yang ketiga adalah performa yang bagus. Tapi mungkin untuk para brand sendiri definisi seperti ini terlalu luas. Kamera bagus itu kamera yang seperti apa? Layar yang bagus tuh layar seperti apa? Kemudian performa yang bagus itu yang kayak apa? Pakai prosesor apa? Dan ternyata saya lihat di sini Vivo punya cara untuk menginterpretasikan beberapa poin-poin tersebut. Kita mulai dari kamera. Dilihat di bagian belakang akan tampak jelas logo Zeiss. Menurut saya ini adalah next step meneruskan kesuksesan X60 Pro yang sebelumnya juga sudah bisa menghasilkan foto yang luar biasa cakep, luar biasa keren berkat duet antara Vivo dengan Zeiss ini. Dan teknisnya sih kayak gini. Zeiss Optik ini bakal mengurangi refleksi, stray light, dan ghosting secara bersamaan melalui Zeiss T-Star Coating yang bertujuan untuk menghasilkan warna yang real baik siang maupun malam. Lalu bagaimana dengan hasil kameranya? Saya punya waktu sekitar 2 minggu untuk bermain-main dengan kamera dari handphone ini. Dan yes, saya harus setuju bahwa hasil kamera atau hasil foto pada Vivo X70 Pro ini terlihat cakep sekali. Dan saya menemukan banyak sekali fitur yang berguna yang bisa saya utak-atik pada handphone kali ini juga. Makanya saya nggak heran kalau misalnya Vivo itu akhirnya memperkenalkan handphone ini sebagai profesional fotografi flagship smartphone. Karena memang hasil fotonya yes, flagship, ya bisa kelihatan kayak profesional emang. Dan ya saya harus kasih 4 jempol untuk hasil foto dari handphone ini. Bisa kalian lihat sendiri contoh-contohnya baik saat digunakan untuk memfoto kondisi terang outdoor seperti ini. Catatan saya adalah pada saat memfoto di kondisi outdoor kayak gini, warna yang dihasilkan itu bener-bener enak sekali dipandang. Jujur ini tidak tampak yang real, bener-bener real seperti yang ada di lapangan, tapi agak sedikit dicuning. Mungkin ini berkat kerjasama dengan Zeiss itu sendiri. Dan hasilnya saturasi agak sedikit berkurang, tapi warnanya itu masih enak sekali dilihat. Tidak over seperti beberapa handphone flagship yang Indonesia, dan mungkin ya pengaruh Zeiss sebagai co-engineer memang luar biasa kuat sehingga Vivo X70 Pro ini bisa menghasilkan foto seperti ini, tajam, dynamic range super bagus, tidak ada flare mengganggu, dan warnanya sekali lagi tidak lebay. Ini warnanya oke. Dan untuk konfigurasi kameranya sendiri terdapat 4 kamera di bagian belakang. Selain kamera utama 50 megapiksel ultra sensing gimbal camera yang bersensor milik Sony IMX766V, juga terdapat 12 megapiksel portrait camera. Kemudian juga ada 12 megapiksel ultra wide angle camera dan 8 megapiksel periscope camera. Jadi kita juga bisa memaksimalkan keempat kameranya. Butuh untuk memfoto gedung, bisa gunakan lensa wide. Atau misalnya ingin memfoto objek yang jauh, bisa gunakan periscope. Atau butuh memfoto objek orang, ya kalian bisa menggunakan fitur portrait agar bisa menghasilkan foto yang keren seperti ini. Fitur-fitur ekstra juga akan kita temukan di sini, dan menurut saya ini juga menambah nilai dari handphone ini sendiri. Salah satunya adalah Zeiss Style Portrait. Ini selainnya kita bisa menghasilkan foto yang mensimulasi lensa klasik dari Zeiss. Dan asli ini keren ya, karena ada beberapa pilihan. Ada biotar, distagon, planar, dan juga sonar. Dan bisa kalian lihat efeknya tuh kayak bokeh-bokehnya tuh punya pattern sendiri gitulah. Kemudian juga ada fitur real time extreme night vision, dimana kita bisa menghasilkan foto dalam kondisi super gelap sekalipun. Dan ya, saya juga salut sekali lagi kepada Vivo menyematkan kata real time itu, karena bener kita bisa mengatur tingkat kecerahan langsung pada saat sebelum memfoto. Kemudian salah satu fitur yang cukup membuktikan bahwa Zeiss T-Star Coating bekerja adalah saat kita coba aktifkan Pure Night View. Bisa tampak jelas bagaimana kalau dimatikan dan bagaimana kalau dinyalakan. Dan bener, efek flare-nya ini benar-benar hilang berkat kerja software algoritma. By the way, itu masih dari sisi fotografi saja, belum videografi. Dan sekali lagi saya harus kasih 4 jempol kepada perekaman video pada X70 Pro ini. Alasan utamanya jelas karena adanya ultra sensing gimbal camera dengan sensor Sony IMX766V membuat kamera handphone ini bisa menangkap cahaya 4,6% lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Saya rekam
dengan kondisi pakai satu tangan aja saya megang handphonenya. Satu tangannya lagi bebas kayak gini. Jadi kalian bisa cek betapa stabilnya video dari Vivo X70 Pro ini. Yes, saya jalan biasa tanpa ninja walking ala kameramen handal. Ini bener-bener cuma jalan gini aja. Dan dan mikrofon bisa kalian dengar mikrofonnya seperti ini. Saya lagi di area sini dan yes, ini tempatnya keren. Oke, kali ini saya akan coba gerakan kanan kiri, tilt juga atas bawah. Dan yes, ini benar-benar gimbalnya bekerja sebagai stabilizer dari kameranya. Kemudian juga terdapat Pro Cinematic Mode yang akan memberikan pengalaman merekam video layaknya sinematografi profesional, karena kita bisa mengatur segalanya pada mode ini seperti ISO, fokus, white balance, dan lain-lain. Yes, itu dari videografi. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya tentang performance. Secara spesifikasi, handphone ini menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu Dimensity 1200 Vivo. Sebuah prosesor berarsitektur 6 nanometer dengan clock speed sampai dengan 3.0 GHz dan sudah melalui berbagai upgrade dari Vivo, terutama pada ISP-nya. Dan ya betul, yang saya rasakan handphone ini sangat gegas, sangat cepat, responsif, membuka aplikasi, menutup aplikasi, berpindah antara satu aplikasi ke aplikasi lain, kerasa cepat juga. Kemudian prosesornya ini juga sudah support dual 5G connectivity, jadi kedua slot pada handphone ini akan support 5G semua. Kemudian untuk RAM-nya sendiri dia sudah memiliki RAM 12GB yang masih bisa di-extended lagi 4GB lagi. Dan itu artinya handphone ini menjadi monster multitasking. Jadi kita bisa membuka banyak aplikasi sekaligus tanpa harus khawatir aplikasi sebelumnya itu ketutup. Yes. Belum lagi kapasitas storage-nya 256GB yang membuat saya sih merasa leluasa untuk memasukkan berbagai aplikasi pada smartphone ini. Jadi untuk performa saya benar-benar nggak ragu kalau misalnya mengkategorikan Vivo X70 Pro ini ke dalam level flagship. Poin ketiga berikutnya adalah layar, dan ini juga hal positif dari X70 Pro ini. Ukurannya 6,56 inch Ultra O-Screen dengan resolusi 2376x1080, E5 AMOLED display dengan refresh rate tinggi 120Hz. Jadi secara spek oke, ini level kelas flagship. Bisa kalian lihat sendiri, layarnya sangat full sampai ke samping-samping dengan pinggiran agak melengkung begini. Kemudian sudah support HDR Plus juga, dan saat saya gunakan di bawah matahari langsung, smartphone ini bener-bener bisa ngelawan. Artinya ya handphone ini bisa kita gunakan pada saat posisi berada di bawah matahari langsung, karena cukup cerah, brightness-nya cukup tinggi, nits-nya juga cukup tinggi. Jadi menurut saya ketiga poin yang saya sebutkan tadi di awal bahwa syarat untuk menjadi atau memiliki handphone flagship adalah kamera, performa, serta layar sudah diinterpretasikan sendiri oleh Vivo. Vivo punya cara sendiri untuk memenuhi poin-poin tersebut. Tapi yang saya lihat di sini Vivo tidak berhenti, mereka tetap menambah beberapa poin-poin yang bisa menjadi nilai jual lebih dari handphone ini sendiri. Walaupun kita tahu sebenarnya ketiga poin yang saya sebutkan tadi itu adalah poin-poin yang bakal lebih sering dipakai oleh orang kebanyakan. Tapi punya poin-poin tambahan seperti yang saya akan sebutkan berikutnya ini ya tidak salah, malah itu akan menjadi hal yang menarik. Contohnya adalah desain. Pilihan warna X70 Pro ini ada dua, Cosmic Black dan juga Aurora Dawn. Dan yang saya punya ini adalah Aurora Dawn, alias yang satu gelap, yang satu terang. Yang saya punya ini adalah yang terang. Jadi kalian bisa memilih mana yang paling sesuai dengan gaya kalian. Kemudian finishing bodinya ini juga tampak nggak biasa. Yang warna Aurora Dawn ini tampak seperti memancarkan warna sedikit ungu, sedikit pink, dan ada kayak sedikit birunya itu juga. Dan ini mungkin efek dari adanya lapisan tambahan pada bagian belakangnya ini. Dan ini adalah frosted glass. Itu artinya kita tidak mudah meninggalkan sidik jari pada handphone ini. Walaupun ya mungkin agak licin, tapi
ya pakaiin casing selesai. Kemudian dari segi baterai, kapasitasnya sendiri adalah 4450 mAh dengan kepala charger 44 watt flash charge. Dan pengalaman saya full ngecharge handphone ini didapat dalam waktu sekitar 1 jam, dan itu menurut saya sudah oke sekali. Bisa ngecas pagi, kemudian seharian udah bisa dipakai, ngecas besok paginya lagi. Dan ya, untuk harganya sendiri Vivo X70 Pro ini dibanderol di harga 10.999.000 alias 11 juta kembali 1.000 rupiah. Dan menurut saya itu adalah harga yang sangat menarik untuk X70 Pro. Mengingat beberapa poin kelebihan smartphone yang sudah saya sebutkan tadi, seperti kamera dan video yang super cakep, performa oke, 5G ready, dan layar juga cakep. Dan belum lagi keuntungan yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita melakukan pre-order, seperti berbagai macam cashback baik dari e-commerce maupun partner bank, serta yang paling menarik adalah kita dapat tergabung dengan Vivo X Club, di mana pembeli X70 Pro akan mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti home pickup repair, priority line, extended warranty, screen replacement, discount repair, dan ya masih banyak lagi. Dan untuk link pembelian mungkin teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi sekarang saya akan bertanya balik kepada kalian. Gimana pendapat kalian tentang Vivo X70 Pro ini yang warna Aurora Dawn yang saya miliki ini? Dan bandrol harganya 10.999.000 untuk handphone keren seperti ini yang punya gimbal stabilization. Silahkan tulis di area komen di bawah. Well, bila ada video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini terus berkembang. Sekali lagi, saya Bro Komar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.